Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Dan senang sekali hari ini pemirsa, saya Epa Jayantika dapat menemani pemirsa dimanapun berada. Tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama, inilah dia Yona Max. Program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas siswa berprestasi yang baru saja meraih 2 medali emas di tingkat internasional. 1 emas diraih dalam ajang World Youth Invention and Innovation Award WYIIA yang diselenggarakan di Yogyakarta. Dan 1 emas lainnya diraih dalam ajang Indonesia International Invention Expo IIEX tahun 2023 yang diselenggarakan secara online di Semarang. Siswa yang mewakili Bali dalam ajang internasional tersebut membawakan 2 penelitian, diantaranya yang pertama tentang gel herbal lidah buaya dan air kelapa untuk mengurangi sakit mag dengan eksperimen asam klorida, dan inovasi kedua tentang pembuatan teh herbal anti diabetes atau anti diabetic herbal tea Atila dengan pemanfaatan kayu bajaka dan daun tulsi. Nah, pemirsa penasaran kira-kira siapa yang kita ulas kali ini dan bagaimana keseruan mereka dalam penelitiannya? Unik pemirsa, selama 30 menit ke depan, inilah dia Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas beberapa siswa yang tergabung dalam kelompok karya ilmiah remaja KIR dari SMA Negeri 8 Denpasar. Siswa tersebut diantaranya Iputu Wirajaya Mahardika, Igusti Ngurah Anantawijaya Mahardika, Nimade Fania Aprilia, Putu Billy Widiantara, dan Ida Ayusri Prihandani. Baru-baru ini mereka berhasil menyabet 2 medali emas dalam 2 ajang lomba di tingkat internasional. Lomba tersebut diantaranya World Youth Invention and Innovation Award WYIIA yang diselenggarakan di Yogyakarta dan Indonesia International Invention Expo IIEX tahun 2023 yang diselenggarakan secara online di Semarang. Dalam lomba World Youth Invention and Innovation Award WYIIA, kelima siswa dari SMA Negeri 8 Denpasar tersebut menampilkan inovasi bertajuk Aegis, aloe vera, barbadensis, Miller, dan coconut water, Cocos nucifera, herbal gel to reduce stomach ulcer with hydrochloric acid HCl eksperimen, atau pemanfaatan gel lidah buaya untuk mengurangi sakit mag dengan eksperimen asam klorida HCl. Dalam penelitian tersebut mereka membuat produk berupa gel yang menggunakan perpaduan gel lidah buaya dan air kelapa muda. Kedua bahan tersebut digunakan karena lidah buaya sering digunakan sebagai obat anti-inflamasi dan luka bakar di seluruh dunia, termasuk luka bakar pada dinding lambung akibat asam lambung. Lidah buaya mengandung senyawa kimia bradikinase, carbix peptidase, dan salisilates yang mampu mengurangi rasa lemas berupa mual, kembung, muntah, nyeri, atau sakit perut. Sedangkan air kelapa mengandung vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, dan B9. Asam float, asam amino, zinc yang berperan dalam memperbaiki dinding lambung. Baik, Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Billy Widiantara. Saya adalah salah satu perwakilan dari kelompok yang mengikuti lomba WYIIA Yogyakarta 2023 kemarin, yaitu dalam kategori Life Science. Jadi pada lomba penelitian kemarin itu kita meneliti mengenai bidang life science yang berarti bidang tentang lingkungan hidup. Ya, jadi yang topik yang kami ambil di penelitian kemarin itu adalah obat yang menyembuhkan asam lambung, yaitu pada dasarnya bahannya itu terbuat dari 2, yaitu aloe vera dan air kelapa.
diketahui di sini aloe vera dan air kelapa itu sebenarnya sudah digunakan di masyarakat sebagai obat asam lambung untuk masyarakat Bali. Hanya saja itu belum secara resmi diujikan. Maka dari itu kami memanfaatkan beberapa analisis dari lingkungan kami, yakni mungkin dari beberapa kakek sama nenek yang dulu pernah memakai obat tersebut dan berhasil menggunakan obat tersebut untuk asam lambung. Kita mengambil semua kesimpulan itu dan kami meneliti menjadikannya sebagai produk yang bisa digunakan secara saintifik juga. Dijelaskan proses pembuatan gel lidah buaya ini cukup sederhana karena lidah buaya dan air kelapa muda sangat gampang didapatkan. Gel lidah buaya yang telah diparut dicampur dengan gelatin dan air kelapa muda. Setelah semua bahan tercampur, gel lidah buaya didiamkan selama beberapa saat di dalam kulkas dan siap untuk dihidangkan. Ada 3 perlakuan berbeda untuk indikator uji yang mereka lakukan. Perpaduan aloe vera barbadensis piler dengan air kelapa Cocos nucifera terbukti mampu menghasilkan komposit dengan pH mendekati basa 8,51. Pembuktian dilakukan melalui uji pH basa terbaik, uji perbandingan cairan lambung HCl dan NaCl, serta uji organoleptik yang menunjukkan komposit K4, 80 gram aloe vera, 20 ml air kelapa, dan 8 gram soda kue sebagai komposit terbaik. Jadi untuk proses pembuatannya itu cukup sederhana bisa dibilang. Itu karena yang pertama kami memasuki air kelapa ke dalam sebuah mangkok yang kemudian nanti dikasihkan gelatin sebagai bahan untuk pembuatan agar-agarnya, dan kemudian kami memarutkan hasil parutan dari aloe vera. Jadi aloe vera itu sebelum kami tuangkan ke dalam mangkok ini kami parut terlebih dahulu dari daunnya, kemudian kami kumpulkan hasil parutan itu ke dalam mangkok, kemudian kami tuangkan. Jadi gitu. Jadi setelah kami aduk, kami diamkan selama beberapa menit dan kemudian taruh di kulkas. Setelah itu kami baru tuangkan ke dalam kemasan. Pembuatan gel lidah buaya oleh Billy dan kawan-kawan tidak menemukan hambatan yang berarti. Dalam lomba yang diikuti, banyak pengalaman yang mereka dapatkan. Terlebih mereka harus bersaing dengan beberapa sekolah dari beberapa negara yang mengikuti ajang internasional tersebut. Pengalaman ini cukup menarik. Untuk pembuatan produknya sendiri itu kami sebenarnya sudah menyiapkan dari rumah. Hanya saja agar mempresentasikan hasil yang lebih segar, itu kami membuatnya langsung di tempat lomba ini. Sampai di sana kami sudah disediakan stand atau booth, dan setelah itu kami disajikan waktu selama sekitar 2 jam untuk mempersiapkan stand sebelum proses exhibition. Akan tetapi sebelum proses exhibition ini tentu saja kita sudah mengirimkan paper hasil penelitian kita. Jadinya di proses exhibition ini kami hanya fokus ke presentasi karya kami atau produk kami. Meraih emas dalam ajang internasional tidak pernah terbayangkan oleh para siswa perwakilan SMA Negeri 8 Denpasar ini. Terlebih lomba penelitian di tingkat internasional seperti ini merupakan kali pertama bagi mereka. Kenalkan, nama saya Agustin Wiranto Jaya Mahardika. Saya selaku salah satu perwakilan dari tim WIIA yang mengikuti perlombaan di Yogyakarta tahun 2023. Jadi ketika kita meraih emas pada saat itu, jujur kita lumayan deg-degan bisa dibilang, karena ada banyak sekali pesaing-pesaing di kategori life science. Kalau tidak salah pada saat itu terdapat 34 tim di life science, yang dimana setiap tim itu memiliki penemuan-penemuan yang luar biasa yang pada saat itu kami lihat memiliki penemuan-penemuan yang bisa dibilang cukup membuat kami ragu apakah kami bisa mendapatkan emas atau tidak. Tetapi syukurnya pada saat itu kami berhasil mendapatkan emas, dan syukurnya kami bisa membawa juara untuk SMA Negeri 8 Denpasar. Tentunya yang kami rasakan pada saat itu sangatlah luar biasa senang dan cukup kagum dan kaget mengenai prestasi yang sudah kami raih pada saat itu. Pada saat itu kami juga cukup bisa dibilang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kesempatan untuk membawa emas di cabang lomba tersebut. Setiap produk yang dihasilkan dari sebuah penelitian tentu memiliki kekurangan serta kelebihan. Gusti Ngurah Ananta Wijaya Mahardika mengatakan kelebihan produk yang mereka buat diantaranya produk dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia.
Selain itu, bahan dasar yang digunakan sangat mudah didapatkan dan efek samping yang ditimbulkan sangat ringan. Untuk kelemahannya, mereka tidak menggunakan bahan pengawet. Produk gel lidah buaya hanya bisa disimpan selama 2-3 hari dalam suhu ruang. Selain itu, karena keterbatasan waktu, mereka belum sempat melaksanakan uji maupun sertifikasi BPOM mengingat timnya belum melakukan uji laboratorium. Mereka berharap produk yang diciptakan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan mengingatkan masyarakat bahwa banyak sekali tumbuhan yang ada di sekitar dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal. Kalau kelebihan dari produk yang kami buat pada saat itu adalah produk ini bisa dikonsumsi oleh banyak orang dan kalangan masyarakat karena ini terbuat dari 2 bahan saja, yaitu air kelapa muda dan juga aloe vera, yang dimana itu bisa dikonsumsi langsung baik itu antara anak kecil, orang dewasa maupun orang yang lansia. Berbeda seperti obat konvensional pada biasanya yang memiliki efek samping, obat yang kami ciptakan ini hanya memiliki efek samping yaitu kembung. Itu merupakan salah satu efek sampingnya dikarenakan dia memiliki sifat mengurangi asam di lambung, jadi membuat lambung itu mengeluarkan gas yang membuat kita itu kembung perutnya seperti itu. Nah, salah satu kelemahannya adalah dikarenakan faktor pendanaan, kami belum sempat untuk mengirimkan sampel ini kepada badan-badan yang bertanggung jawab atas hal makanan dan obat-obatan seperti BPOM dan lain-lain. Lalu dikarenakan obat ini tidak memiliki pengawet apapun, obat ini juga memiliki jangka waktu yang tidak selama obat-obat lainnya. Jika di dalam kulkas bisa disimpan selama 7 hari, tapi kalau bisa di suhu ruangan bisa disimpan 2-3 hari saja. Mengenai masa depan dari proyek ini, kami sebenarnya berharap supaya proyek ini bisa dijadikan landasan penelitian untuk penelitian lebih lanjut lagi, sehingga bisa menciptakan obat-obat yang mungkin lebih efektif dan lebih cepat dalam penanganan asam lambung yang ada di Indonesia. Harapan kami ke depannya adalah supaya produk yang kami ciptakan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga bisa membuat masyarakat luas lebih sadar bahwa sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang berkhasiat di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan dan tidak hanya harus mengandalkan obat-obatan konvensional. Lalu kedepannya kami berharap juga agar penelitian yang kami lakukan ini bisa menginspirasi dan bahkan mungkin bisa menjadikan landasan dasar atau landasan teori bagi penelitian-penelitian lainnya. Nah, gimana Yona Bali? Itulah tadi kegiatan para siswa dalam melakukan penelitiannya dalam membuat sebuah produk dengan pemanfaatan gel herbal lidah buaya dan air kelapa untuk mengurangi sakit maag dengan eksperimen asam klorida. Pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan mengulas kegiatan tim KIR SMA Negeri 8 Denpasar yang meraih medali emas dalam ajang Indonesia International Invention Expo IIEX tahun 2023 yang membuat teh herbal anti diabetes. Tentunya setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama Yona Max. Yona Bali selain meraih medali emas dalam ajang World Youth Invention and Innovation Award WYIIA, siswa SMA Negeri 8 Denpasar juga meraih medali emas dalam ajang Indonesia International Invention Expo IIEX tahun 2023 dengan menampilkan sebuah inovasi pembuatan teh herbal anti diabetes atau anti diabetic herbal tea Attila dengan pemanfaatan kayu bajaka dan daun tulsi. Pemirsa, pembuatan teh ini dilandaskan atas manfaat teh yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan menurunkan angka diabetes di masyarakat. Seperti apa ya keseruan kegiatan penelitian yang mereka lakukan? Untuk itu pemirsa, untuk lebih lengkapnya kita akan saksikan, ini dia tayangannya. Yona Bali berhasil meraih medali emas dalam ajang bergengsi di tingkat internasional merupakan kebanggaan tersendiri bagi siswa yang tergabung dalam tim karya ilmiah remaja SMA Negeri 8 Denpasar.
Selain meraih medali emas dalam ajang World Youth Invention and Innovation Award WYIIA, siswa SMA Negeri 8 Denpasar juga meraih medali emas dalam ajang Indonesia International Invention Expo IIX tahun 2023 dengan menampilkan sebuah inovasi teh herbal tulsi, osimum sanctum, dan kayu bajaka Spatholobus litoralis sebagai minuman anti-diabetes. Pembuatan produk inovasi teh tersebut dibuat atas dasar pengobatan diabetes dunia modern dilakukan melalui suntikan insulin dan obat anti-diabetik oral yang harganya mahal dan menimbulkan efek samping bagi pasien. Berdasarkan kondisi tersebut, mereka berinovasi menciptakan obat anti-diabetes dengan menggunakan metode pangan fungsional, salah satunya teh herbal. Keberadaan daun tulsi berkhasiat mengobati diabetes karena tinggi antioksidan seperti flavonoid dan tanin. Indonesia's strategic geographical position on these plants, the majority of Indonesians prepare plants by brewing them. This traditional brewing method is one of the reasons we decide to use tea as medium for consuming the herbal plants of tulsi leaves and bajaka woods. Perkenalkan, saya Putu Wirajaya Mahardika. Jadi di sini saya bersekolah di SMA Negeri 8 Denpasar dan saat ini duduk di kelas 12 IPA 6. Oke, jadi pengalaman saya dan juga tim saya di beberapa bulan yang lalu, khususnya itu di bulan September, itu kami mengikuti lomba yang diadakan secara online, lomba taraf internasional yaitu IIX 2023. IIX 2023 ini merupakan suatu lomba tingkat internasional yang membahas mengenai bagaimana karya tulis ilmiah dan juga lomba penelitian peneliti muda di taraf Indonesia dan juga internasional itu sendiri. Nah, di IIX 2023 ini kami mengikuti lomba karya tulis ilmiah dan mengambil subtema yaitu food science, di mana kami ingin dan kami meneliti tentang Attila yaitu anti-diabetic herbal tea, yaitu suatu produk inovasi tentang teh. Bagaimana teh itu kami kombinasikan dengan dua elemen. Yang pertama adalah ada kayu bajakah dan yang kedua ada daun tulsi. Di mana kami percaya jika teh itu memang sebagai suatu minuman yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tapi pada akhirnya adalah apakah teh itu bisa untuk meningkatkan kesehatan yang ada di Indonesia dan juga menurunkan angka diabetes itu sendiri. Nah, kami berusaha untuk membuktikannya melalui penelitian yang kami lakukan. Penelitian yang kami lakukan menggunakan dua indikator. Yang pertama adalah daun tulsi dan yang kedua adalah kayu bajakah. Kenapa kami menggunakan dua indikator ini? Karena berdasarkan research yang sudah kami lakukan, memang pada dasarnya teh herbal itu berasal dari daun tulsi, tetapi tidak ada satu penelitian manapun yang mengkombinasikan antara dua elemen tersebut. Maka dari itu, kami menggunakan dua elemen tersebut sebagai teh herbal inovasi dari kami. Proses pembuatannya pun sangat sederhana. Mereka membuat 3 perlakuan berbeda pada indikator uji. Pengujian menunjukkan bahwa kombinasi daun tulsi dan kayu bajaka dapat dikembangkan menjadi teh herbal untuk pengobatan diabetes. Untuk proses pembuatannya itu sendiri sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja dan ini sifatnya homemade. Yang berusaha kami lakukan di sini adalah pembuktian apakah ini efektif untuk menurunkan uji diabetes itu sendiri atau tidak. Tapi berbicara mengenai bagaimana proses pembuatannya, ini kami menggunakan 3 komposit atau 3 kali percobaan, yang dimana perbedaannya adalah dari proporsi dari daun tulsi dan juga kayu bajakahnya itu sendiri. Pada percobaan pertama kami menggunakan 80% dari daun tulsi dan 20% kayu bajakah, kemudian 60% daun tulsi dan 40% kayu bajakah, dan berikutnya yaitu 20% daun tulsi dan 80% kayu bajakah. Dan pada akhirnya komposit yang paling efektif untuk meredakan efek dari diabetes itu adalah komposit yang pertama dengan kandungan 80% daun tulsi dan 20% kayu bajakah, di mana kedua komposit itu kemudian kami rebus kemudian kami saring airnya. Nah, air yang kami saring tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mangkok dan sisanya khususnya daun tulsi itu kan kami juga oven. Nah, kami oven, kemudian daun tulsinya itu kami keringkan dan kemudian kami tumbuk. Nah, sisa dari tumbukannya itu kami ekstrak, kemudian kami satukan menjadi satu bahan yang kemudian menjadi teh. Nah, dari teh itulah kami sajikan air, yang dimana airnya itu kami teliti. Yang pada akhirnya apa? Pada akhirnya memang dari 3
jenis penelitian yang kami lakukan. Yang pertama ada uji organoleptik, kemudian yang kedua ada uji total fenol, dan yang ketiga uji pH. Dari ketiga itu, indikator komposit yang pertama merupakan indikator yang terbaik untuk mengurangi kadar dari antidiabetes itu sendiri. Raihan prestasi di ajang internasional tentu berkat kerjasama tim dan dukungan pihak sekolah. Putu Wirajaya Mahardika mewakili timnya mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan serta dukungan yang diberikan oleh pihak sekolah sehingga mereka mampu menjadi kebanggaan SMA Negeri 8 Denpasar. Terkait kesannya itu sendiri, pasti yang pertama kami tidak menyangka, dan yang kedua kami berterima kasih sekali kepada seluruh pihak yang membantu kami, khususnya dari pihak sekolah dan juga pihak pembina itu sendiri. Kenapa? Karena kami merasa dibantu dan juga kami diberi ruang untuk berkreasi dan juga berinovasi sekaligus membanggakan nama sekolah. Mengapa demikian? Karena yang pertama, lomba ini merupakan lomba pertama kali yang saya ikuti yang tarafnya itu internasional. Memang biasanya itu lomba-lomba nasional pernah ikut, tetapi untuk lomba internasional ini merupakan lomba yang pertama kali, dan memang ini lombanya itu dilakukan secara online, tetapi ini tidak mengurangi kesan apapun yang kami terima. Saya Ida Yusri Prihandani dari SMA Negeri 8 Denpasar, dan sekarang saya menginjak kelas 11. Nah, di sini pengalaman saya mengikuti lomba online, yaitu lomba karya tulis ilmiah, yang dimana dilaksanakan di Semarang, yang saya ikuti dengan keempat teman kakak kelas saya, yaitu ada Kak Wira, Kak Billy, Kak Ngurah, dan juga Kak Fania, dimana itu adalah pengalaman yang sangat menarik sekali bagi saya, dimana saya pertama kali mengikuti karya tulis ilmiah itu, dan langsung sudah mendapatkan medali emas, dan perasaan saya sangatlah bangga karena karya tulis lomba itu diikuti oleh banyak sekali negara, ada 17 negara, bahkan untuk offline-nya saja lebih dari 17 negara, dan diikuti oleh 300 tim, di mana itu menjadi salah satu kebanggaan bagi diri saya karena pertama kali saya mengikuti, saya sudah mendapatkan medali emas, dan dengan kerja keras yang sangat singkat, kerja keras yang sangat padat, dan juga pekerjaan kita yang sangat-sangatlah berat, kita bisa meraih dan juga menempuh medali emas itu dengan sangat-sangatlah banyak pengorbanan yang kita korbankan. Harapan kedepannya agar lebih dikembangkan kembali, siapa tahu kedepannya obat ini, Atila ini, yaitu teh anti diabetes ini dapat membantu banyak orang, dan kedepannya dapat kembali mengancah dunia internasional dan dapat membantu banyak khalayak masyarakat. Prestasi yang diraih para siswa yang tergabung dalam tim KIR SMA Negeri 8 Denpasar tidak terlepas dari bimbingan para pembina. Anak-anak KIR SMA Negeri 8 Denpasar selalu dimotivasi serta diarahkan sesuai minat dan bakat masing-masing. Selain itu, para pembina selalu menekankan kedisiplinan serta kerjasama dalam tim. Selaku pembina tentunya saya merasa bangga banget bisa ikut karir anak-anak itu, bisa melihat mereka berkembang. Tentunya ini merupakan hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah percobaan pertama kami, Jadi percobaan pertama kami tapi sudah mampu untuk menghasilkan juara. Jadi saya merasa bangga sudah berpartisipasi dengan anak-anak. Untuk penelitian ilmiah itu yang pertama kami lakukan secara online, yaitu di Semarang. Yang pertama itu kami meneliti tentang bagaimana caranya untuk mengobati diabetes. Nah, untuk mengobati diabetes itu kami menggunakan daun tulsi dan bajaka. Di situ penelitian pertama kami itu kami mendapatkan gold, ya. Kami mendapatkan gold itu ada 3 yang mendapatkan gold, yaitu dari Thailand, Indonesia kita, dan ada dari Semarang juga yang mendapatkan gold. Kemudian itu yang secara online. Secara offline-nya itu kami juga mendapatkan gold itu di Life Science, itu yang diadakan di Jogja. Itu selama 6 hari, dan kami melakukan penelitian bagaimana caranya untuk mengurangi atau mengobati asam lambung. Harapan saya tidak cepat puas untuk prestasi internasional kali ini, sehingga nantinya juga tetap mengeluarkan ide-ide baru dalam bentuk penelitian juga yang nantinya bisa membanggakan SMA Negeri 8 Denpasar tentunya, dan Bali. Dalam mengikuti ajang bergengsi di tingkat internasional ini, tim KIR SMA Negeri 8 Denpasar mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah. Selain pembinaan, sekolah memberikan ruang gerak pada para siswa untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Dari sekolah tentu saja motivasi secara material dan moral.
Secara material tentu kami mendukung segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak. Di bidang moral tentu saja kami memberikan perhatian, memberikan waktu luang untuk mendapatkan pembinaan-pembinaan, memberikan dukungan dalam bentuk referensi buku, media-media yang dibutuhkan oleh anak-anak. Harapan kepada anak-anak tentu saja semua anak-anak memiliki prestasi dan bisa menjadi lebih baik. Harapan kami terhadap sekolah tentu memberikan dukungan dan apresiasi yang sangat baik kepada anak-anak. Untuk kedepannya, tim KIR SMA Negeri 8 Denpasar akan melanjutkan penelitian yang dilakukan guna menyempurnakan produk yang dihasilkan. Mereka berharap hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu pemirsa, saya Epa Jayantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terus kembangkan kreativitas, jauhi dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.